tinggal dalam setiap hidup kami. Kami tahu perkara-perkara besar akan menyertai setiap hidup kami. Tidak lagi sama seperti sebelumnya, tapi membuat kami punya gairah akan Tuhan, cinta akan Tuhan. Bahkan kemudian kami akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terima kasih, berfirmanlah sore ini, kami siap untuk diberkati dengan penuh antusias dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin, amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk. Shalom semuanya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur di seluruh dunia hari ini gereja-gereja yang beraliran Pentakosta yang memberi ruang kesempatan untuk pribadi agung ketiga dari Allah Tritunggal, Allah Trinitas berkarya dengan karunia-karunia-Nya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri membaptis umatnya, pengikutnya dengan Roh Kudus. Kita sore ini di JKI Keluarga Kerajaan juga terbuka akan merayakan kuasa Pentakosta. Yang siap untuk ini katakan amin. Temanya merupakan tema puncak dari bulan Mei, menembus batas. Dan minggu ini kita akan belajar, kamu percaya terjadi. Mari bersama-sama mengatakan bersama dengan saya, ini kata-kata profetik loh Bapak Ibu Saudara. Kamu percaya terjadi. 1, 2, 3. Oke, yang percaya katakan amin. 2 bangku dengan my team yang sudah performan pasti lebih semangat lagi, oke ya. Katakan bersama-sama 2 bangku di sini. Kamu percaya terjadi. 1, 2, 3. Kamu percaya terjadi. Rio? Kamu percaya terjadi. Kamu ngomong. Yes. 2 di sini. Kita ini sedang dibawa sama Tuhan bulan ini menembus batas. Ya. Sesuatu yang impossible, sesuatu yang ada penghalang, sesuatu yang gak bisa rasanya terwujud dengan cepat. Dan Tuhan Allah Roh Kudus yang hebat, pemimpin agung di gereja ini, yang Bapak Ibu Gembala, Papi dan Mami sangat terbuka untuk ia memimpin kita semuanya. Gak pernah kebetulan kita dibawa dengan tema menembus batas. Dan Tuhan mau kita semua, termasuk yang duduk 2 bangku di sini, perkatakan ini dengan percayamu. Kamu percaya terjadi. Sekarang kata kamu diganti aku percaya terjadi. 1, 2, 3. Yang percaya katakan amin. Markus 11 ayat 24. Dasarnya ini. Karena aku berkata kepadamu, kata Yesus, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saya berterima kasih untuk tim IO. Saya bilang puncak dari menembus batas, tolong tampilkan globe ini. Ya. Yang pernah dengar khotbah saya di awal bulan ini, menembus batas, saya singgung sedikit. Saya berasal dari kota kecil yang saya tahu bahwa Indonesia, negara kepulauan kita,
Oke, yang kita cintai, yang Tuhan tempatkan kita ada di sini, oke, di global, oke, di bola dunia kelihatan kecil pada luas negara kita ini. Terus bisa bayangkan, saya berasal dari satu kota kecil di Jawa Timur. Dicari pakai lup kaca pembesar gak akan ketok. Salatiga dicari, Kosambi, jalan Kosambi, atau jalan Kali Pengging, atau apapun juga di sini digoleki ora ketok. Tapi saya pernah punya perjalanan iman seperti apa yang Alkitab katakan. Kamu percaya maka terjadi. Waktu saya SMP, saya ngomong sama almarhum Ibu Endang, guru SMP saya yang ngajari biografi, lalu geografi. Lalu saya ngomong gini, pada akhir dari pelajaran itu ketika teman-teman saya sudah pulang, karena saya penasaran, saya penasaran, saya minta waktu beliau, Bu, boleh enggak mau pegang-pegang ini, Bu? Ya sana pegang-pegang sambil Bu Endang toto. Lalu saya mulai pegangi, lalu kemudian wow, Cina, wow, Amerika, Kanada, wow, Australia, Eropa, Afrika, wow, Eropa, wow, Kutub Utara. Lalu saya ingat SMP itu saya ngomong, Bu, zaman itu sekian puluh tahun lalu, belum ada banyak pesawat seperti sekarang. Belum banyak teknologi semaju sekarang. Saya tanya beliau, Bu, Singapura itu seperti apa toh, Bu? Lalu beliau ngomong, waduh, naik apa, Bu, ke sana? Pesawat. Kayak apa, Bu? Yombo yo. Lalu saya ingat itu, saya berkata, Bu, satu waktu ya, Bu, mau akan ke Singapura, Bu. Satu waktu, Bu, mau akan ke Singapura. Dan hari ini, siapapun Anda dan saya, mau mengalami menembus batas, Anda dan saya butuh percaya dengan apa yang Anda inginkan, harapkan. Kamu percaya, maka itu terjadi. Bandara keluar negeri masih ada di Halim Perdana Kusuma. Hari itu saya naik ke tangga pesawat ketika usia saya baru 22 tahun, jalan 23 tahun. Lalu kemudian saya tahu tujuan saya Singapura dari Halim Perdana Kusuma. Dan ketika saya turun di Changi Airport, saya diingatkan, kamu percaya apa yang kamu minta dan doakan, Tuhan sanggup untuk melakukannya. Hari ini dalam perjalanan iman saya kepada Tuhan, makanya saya mendorong semua kita jangan hanya sampai kepada batas ini. Karena Tuhan yang maha besar, Tuhan yang pengen Anda dan saya benar-benar mengalami hidup menembus batas. Jangan batasi Tuhan dengan ketidakpercayaanmu. Tapi percayalah bahwa Tuhan di mana Anda dan saya percaya sanggup melakukan segala hal. Bahkan hal-hal yang besar yang melampaui kekuatan dan pikiran kita. Bagaimana caranya itu?
hari ini di pesta Pentakosta, kita mengerti ini. Dari Markus 11 ayat 24, bukankah hari-hari ini kita sedang berdoa? Tuhan, aku minta kepadamu, aku pengen ngalami terobosan. Aku pengen mengalami hidup menembus batas. Makanya setiap Anda dan saya, prinsip untuk mengalami menembus batas, butuh Anda dan saya minta kepada Tuhan yang empunya segala sesuatunya dan berdoa. Jangan batasi dirimu untuk ngomong, waduh, apa bisa, apa mungkin. Tapi minta saja. Seperti Alkitab berkata tadi, kamu minta apa saja, percayalah kamu akan telah menerimanya. Nah, yang penting buat Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, gimana sih bisa ngalami menembus batas? Gimana sih bisa benar-benar ngalami itu dalam hidup saya dan saudara? Saudara, Roh Kudus sudah dijanjikan untuk saya dan saudara. Kendaraan untuk kita alami menembus batas. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa. Katakan kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Yang membuat Anda dan saya bisa menembus batas. Yang tadinya rasanya nggak mungkin. Hampir 5 benua yang ada ini. Dengan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, saya menjejakkannya. Kecuali satu yang belum. Karena dulu tidak saya doakan kutub utara dan kutub selatan. Dan saya sampai hari ini masih terus seringkali melihat globe dan berkata, hei, aku sudah ke Eropa bagian ini. Tapi belum negara-negara yang ini. Saya masih punya mimpi untuk ngalami menembus batas pada level berikutnya. Kenapa bisa ngalami? Bukan karena kita hebat, tapi Tuhan memberikan kendaraan. Hei, kalau Roh Kudus ada pada kamu, kuasa Roh Kudus itu akan mampu membuat Anda dan saya melakukan perkara-perkara hebat. Ya. Makanya dibutuhkan Anda dan saya. Sampai Rasul Matius ngomong begini, hei, Yohanes Pembaptis yang membaptis, Matius pasal 3 ayat 11, membaptis banyak orang sebagai tanda pertobatan dengan baptisan air. Iya, Yohanes Pembaptis berkata, tapi Dia yang akan datang, Yesus Kristus itu yang kemudian daripadaku lebih berkuasa. Wah, ini keren banget ya. Tuhan Anda dan saya lebih berkuasa. Ayo katakan, Tuhan lebih berkuasa. Allahku berkuasa. Amin. Dia lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Waktu ia minta aku baptiskan di sungai Yordan. Sebab Tuhan akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi siapapun Anda dan saya, dari anak muda, dari anak-anak kecil yang tadi kita doakan bersama. Pendeta Priska doakan agar anak-anak juga ngalami dijamah, dilawat Roh Kudus. Tuhan ngomong pada akhir zaman ini, dari anak-anak, dari mulut-mulut bayi pun kanak-kanak, Tuhan bisa memakainya dengan kuasanya yang dahsyat. Siapa lagi? Kita semuanya juga bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Oke. Nah,
gereja ini dalam 10 hari ini tidak tiap hari. Kenapa kita berdoa? Ada di Hope, ada di VIP, ada di doa rantai. Karena kita benar-benar menyadari, yang bisa membawa saya, kendaraan saya untuk menembus batas. Kalau Anda hari-hari ini berdoa, Tuhan bisnisku Tuhan, tokoku Tuhan. Dulu cuma di sini Tuhan, kecil Tuhan. Aku pengen ngalami loh Tuhan, menembus batas di gereja, di kotakan. Tuhan berkata menembus batas. Wah, aku pengen loh Tuhan, aku mau ngalami itu. Kalau Anda hari-hari ini berdoa seperti itu, atau doa-doa permohonan yang lain, Anda dengan saya tahu kendaraannya. Anda dan saya perlu mengalami kepenuhan Roh Kudus atas hidup kita. Kalau ada yang berkata, wah rumah tanggaku rasanya ini gak bisa diselesaikan. Masih ada Tuhan yang tidak terbatas. Dan kuasanya tidak terbatas. Apa yang rasanya tertutup gak mungkin. Kalau Tuhan sudah berkata tak balik nih keadaan. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Apa yang rasanya sulit. Tuhan berkata aku bisa mengerjakannya. Hanya Tuhan ngomong apa? Kamu punya kendaraan. Yakni pribadi agung Roh Kudus. Kamu percaya berdoa. Makanya kita kenapa berdoa bahasa roh. 1 Korintus menjelaskan buat kita. Waktu kita berdoa bahasa roh. Kita sedang, Roh Kudus sedang berdoa. Dengan bahasa-bahasa yang kita tidak mengerti. Tapi menyampaikan langsung kepada Allah Bapa di surga. Dalam bahasanya. Sementara keuntungan bagi kita waktu kita berdoa bahasa roh. Kita sedang membangun manusia rohani kita sendiri. Bukankah acap kali kita menjadi lemah? Bukankah acap lagi dengan tantangan iman kita juga bisa menjadi kendor? Bukankah dengan kebutuhan yang banyak lalu melihat ke depan bisa jadi kita jadi ciut, jadi kecil. Nyali kita jadi kecil. Dipercaya, ayo memimpin. Ayo memimpin. Mungkin kita berkata, aduh aku tidak punya kemampuan. Aku tidak punya kesanggupan. Tapi kalau Roh Kudus turun atas hidup saya, tinggal atas hidup saya dan saudara. Sesuatu yang dahsyat pasti akan menyertai Anda dan saya. Ya. Apakah Roh Kudus hanya bekerja di gereja? Enggak loh. Dia bisa dilibatkan loh. Waktu Anda masak. Saya ini bukan jago masak. Anak-anak saya ngerti persis. Tapi tidak tahu Anda boleh cek ke anak-anak raja ini. Kalau mami masak aneh gitu. Bahan sama. Mami yang masak jadinya enak. Kenapa saudara? Sambil masak Roh Kudus. Berkatono ini Roh Kudus. Tambah yopo. Wah gitu. Karena saya menyadari betul. Aku raih apa-apa. Semester depan saya diminta ngajar lagi di STT Berea. Saya sudah ngomong, wis biar generasi angkatan-angkatan yang muda. Ndak mami. Kami masih butuh mami. Lalu saya bilang, oke, saya berdoa. Rektornya datang temui saya dan berkata, mami kami masih butuh, jangan tinggalkan kami. Mami. Masih ada yang muda-muda, karena aku mulai tahu. Kayak bersamaan dengan bertambahnya umur dan lain sebagainya. Yang dulunya bisa bergerak, bekerja 1 jam bisa mengerjakan beberapa. Sekarang saya menyadari betul sesuai dengan alam. Gak lagi bisa seperti itu. Makanya bilang, yuk saya siapkan deh. Siapa dosen yang bisa saya ajari. Kayak saya impartasikan.
Jadi kalau saya masih hari ini dipakai dan akan terus dipakai, bukan ibu gembalamu hebat, tapi aku menyadari karena ada Roh Kudus yang menyertai hidup saya. Oke? Dan saya yakin bukan hanya saya, bukan hanya di pekerjaan Tuhan, di bisnismu, di rumah tanggamu, di sekolahmu, di apapun juga. Tadi pagi Pak Pendeta Kurdi sampaikan, singgung tentang seorang yang masa kecilnya karena terlalu bodoh sampai sekolahnya berkata seperti ini, kirim surat ke orang tuanya, mulai besok anakmu gak usah sekolah ya. Oke. Si kecil ini, siapa ya Pak yang namanya? Thomas Alva Edison. Lalu kemudian dia tanya Mami kenapa aku besok gak boleh sekolah? Maminya berkata buat dia seperti ini, Nak, karena kamu terlalu pintar, Nak. Makanya guru-gurumu di sekolah bingung ngajari kamu. Kamu belajar aja ya sama Mami, di rumah saja. Sekian puluh tahun kemudian, sekian belas tahun kemudian, kita ngerti dalam kita menggunakan fasilitas-fasilitas di gereja ini bagian dari karya Thomas Alva Edison. Satu kali dia menemukan dalam tumpukan-tumpukan surat dari sekolahnya untuk maminya, untuk orang tuanya. Alasan yang dikemukakan adalah kenapa Thomas Alva Edison masa kecil tidak diizinkan sekolah? Sebenarnya guru-gurunya semuanya mengangkat tangannya berkata, goblok hari ini. Dedel. Ora pinter. Makanya guru-gurunya nyerah dan berkata, wis ajarono dewi. Kisahnya Pak Yok. Maminya seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan luar biasa. Dia guru sekolah minggu. Waktu dia tahu kenyataan anaknya seperti ini, dia berdoa. Roh Kudus, kebetulan dia punya keyakinan yang sama seperti kita. Aku tahu kalau Roh Kudus turun atasku, atas anakku, kuasanya juga akan menyertai anakku dan hidupku. Makanya hal yang kedua, kadang dalam proses kita menembus batas, kok nggak nyampe ya. Tolong angkat tangan yang sejak awal bulan ini sampai hari ini. Anda menyampaikan Tuhan dalam doamu, permohonanmu, aku mau menembus batas Tuhan, bagian ini. Siapa yang sampai hari ini jangan malu. Belum goal, belum terwujud. Tolong angkat tangan. Makasih. Yang sudah terwujud, tolong angkat tangan. 1, 2. Oke. Lebih sedikit yang sudah terwujud. Yang belum terwujud, yang tidak minta apa-apa, angkat tangan. Ada saya tahu nggak minta apa-apa karena nggak ngerti. Biasanya karena nggak ke gereja, ya, atau apalagi nggak ngikuti online service, makanya nggak ngerti, ya. Makanya awal bulan lalu saya bilang, hey, upayakan ya tiap minggu karena Tuhan sedang bergerak loh. Ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan sedang siapkan, oke? Nggak apa-apa, ya. Hari ini Tuhan bisa munculkan keinginan yang kuat untuk menembus batas. Thomas Alva Edison bisa sampai hari ini dari orang yang begitu bodoh sampai guru-gurunya nyerah menjadi orang hebat yang seluruh dunia tahu dampak dari ilmu, dari apa yang dia temukan, pengetahuan yang dia temukan.
Saya kok yakin toh? Sopo di sini yang merasa maaf nyuwun sewu. Permisi kata. Rasanya dedel. Rasanya dedel. Tahu dedel ya? Oke. Ini bukan hanya sekolah loh ya. Oke. Segala hal. Bisnis kok rasanya dedel. Tahu dedel enggak ya? Hah? Enggak tahu bahasa dedel? Enggak tahu? Enggak tembus. Rasanya kayak ada yang nutupi. Baja yang menutupi. Enggak bisa. Ada Roh Kudus. Yang dia sanggup melakukan perkara-perkara hebat atas setiap kita yang berdoa kepadanya. Makanya sekalipun sampai hari ini mungkin belum terjawab, saya dan saudara harus menjadi orang-orang yang berpikir dan berkata positif. Berpikir dan berkata positif. Saya mau ajak saudara untuk berkatakan nih, berpikirlah melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Yang merasa punya usaha bisnis, tolong berdiri. Warung makan, apa saja, usaha bisnis berdiri. Pertanyaan saya buat Anda mau seperti ini nih terus? Mau tetap gini-gini saja? Hah? Sekian puluh tahun, sekian belas tahun, yang ngene-ngene wae. Maaf ya. Yes, lumayan. Ya. Mau lumayan? Lumayan. Saya pernah mensurvei dan rekam itu, kata lumayan, suara saya ini kencang. Lumayan. Saudara tahu? Itu grafiknya tetap gini loh. Lumayan. Ya, grafiknya itu naiknya itu enggak menonjol, enggak kelihatan. Tapi waktu Anda dan saya berkata luar biasa. Aku berpikir luar biasa. Aku berkata luar biasa. Karena aku tahu ada Tuhanku yang luar biasa. Anda tahu apa yang jadi? Grafiknya gini. Grafiknya tidak datar. Tapi grafiknya terus naik. Seperti janji Tuhan. Mau lumayan? Ini yang berdiri mau lumayan? Ya lumayan lah Pak Eli dengan durennya lumayan. Mau gitu Pak? Jangan. Pak Dit, Bu Rini, ya ginilah lumayan. Ibu, ini di tengah kita ada wartawan Kristiani. Ya. Mau ya lumayan gitu. Doa saya buat ibu satu. Makanya kalau ibu waktu berkata, Mama Moi saya boleh enggak kembali ke sini Mami. Gitu. Bali Karena saya tahu kamu enggak hanya dipakai untuk batas ini. Indonesia akan kamu pakai. Oke? Untungnya Anda taat. Orang taat itu enggak tergenapi. Ya. Mau lumayan? Pastelnya lumayan. Enggak ya Bu? Orderannya sekali orang order 200, 300 gitu. Wah. Amin. Mau? Ini yang baru buka usaha ini. Lumayan lah gitu. Mau? Nah ya, buat modal nikah nanti harus diberkati. Ya. Tadi
Luar biasa. Uli, jangan sepelekan. Tidak apa-apa kecil. Tapi dari kecil kamu setia, kita setia bertanggung jawab. Tuhan akan berkati, percayakan kita lebih besar. Katakan luar biasa. Saya mau ngajari jemaat ini hari ini. Tolong duduk dulu deh. Tadi saya sudah pesen kasih ini. Yuk timnya Mighty Mehum. Luar biasa. Luar biasa. Mana masih? Luar biasa. Saudara, makanya saya ngomong gini loh. Maaf ya. Tuhan itu bukan Tuhan yang beda-beda nih. Tuhan tuh pengen semua kita terberkati yang sama. Hanya masalahnya tuh gini, respon kita. Makanya saya nek totality tenan nyanyi tenan wah pokoknya ekspresikan betul. Karena saya tahu ketika Tuhan kita seneng nih, Tuhan tuh enggak segan-segan gini loh, saudara. Rasanya nek aku ndak berkati Moiliana iki kok ono sesuatu yang salah gitu loh. Makanya sampai Tuhan nyoh kowe mau apa meneh? Nyoh. Pertanyaan saya, pengen ndak Anda kayak gitu di nyoh nembek Tuhan? Nyoh gitu. Pengen ndak? Yang luar biasa itu tadi. Oke. Lah kok ngomong Tuhan berpikir positif, berkata positif. Tuhan luar biasa. Ngerti ya? Halo? Ini loh tadi itu. Kamu percaya, maka terjadi. Kamu katakan, kamu percaya, maka terjadi. Luar biasa. Tuhan yang ngomong gini lah, sesuai dengan apa yang kamu katakan. No? Nah ibu gembalamu, nggak peduli. Yes. Makanya Tuhan juga disukakan. Makanya Tuhan ngomong, aku kok seneng toh berkati anakku Rito ini. Gitu. Saya berdoa oleh kasih karunia Allah, Anda juga bisa mengalami hal ini dalam hidup Anda. Oke, ayo kita praktek. Berpikir positif, berkata positif. Tuhan luar biasa. Tuhan hebat. Saiki karo mencolot dari tempat duduk. Loh kadang Tuhan tuh menghargai kita kayak gitu. Saya sekian tahun lalu waktu Meli masih di Australia, ikut ibadah di salah satu gereja Tuhan di Melbourne. Kaget aku, sama Papa Jo kaget. Ya, kebetulan gerejanya bukan gereja Indonesia. Gereja orang-orang Australia, aborigin sama campuran orang-orang Australia kulit putih. Kalau mereka bilang enggak disuruh, saudara percaya? Amin. Enggak. Kaget aku. Papi mami duduk di antara mereka, pendetanya khotbah, Tuhan luar biasa. Mereka mencolot dari tempat mereka duduk. Dari duduk, enggak disuruh pendetanya, amin gitu, enggak. Ada pernyataan profetik kata firman Tuhan, Tuhan itu luar biasa, amin, amin. Orang ini ngapain? Sampai saya pikir, orang Australia ekspresif. Ternyata enggak loh. Waktu saya di Sydney, saya ngerti. Ada satu gereja Tuhan yang pendetanya sebenarnya papi dan mami undang bulan ini. Tapi rupanya kami kalah jadwal. Dia sudah jadwal ke Jakarta. Dari tempat yang kecil di Sydney. Anda tahu sekarang gereja itu punya rumah sakit. Bukan hanya punya sekolah, bukan hanya punya universitas, tapi marketplace dalam segala hal terjadi di gereja itu. Saudara tahu nek ibadah jemaatnya,
Waktu pendetanya cuma ngomong, pendeta tamu aja. Pak Pendeta Paulus Wiratno beberapa kali khotbah di situ. Tuhan kita hebat. Wah, tepuk tangan. Haleluya. Kalau ini terjadi di tengah kita, Tuhan disukakan. Saya yakin gak ada yang tidak bisa Tuhan kerjakan di tengah kita. Mau praktek? Tuhan luar biasa. Tuhan hebat. Aduh. Mami, nah ini, maaf. Ini yang harus salah satunya spirit yang harus dipatahkan. Zona nyaman. Maunya apa? Duduk manis. Nek wis nemplek di kursi rasanya perlu berdiri angele gitu. Betul ya? Ayo hari ini praktek. Tuhanmu hebat. Tuhan hebat. Ora popo ini latihan ya. Untuk jadi terbiasa. Tuhan dahsyat. Yesus besar. Amin. Roh Allah hidup. Semua kuasa Tuhan dinyatakan. Nek ndak percaya nih, kamu datang ke gereja rasane, aduh kok rada lara kabeh, lemes gitu. Habis pulang kebaktian, kalau seperti ini, benar-benar seperti ini, dijamah oleh Roh Allah. Pulang engkau dan saya disembuhkan dengan luar biasa. Ini yang Tuhan ngomong. Makanya butuh Anda dan saya, sekalipun belum jadi kenyataan. Masih ada loh. Saya jujur hari-hari ini, hey Brasil, aku akan datang ke kamu. Saya lagi dengan Papa Jo ngomong gini, yang yuk kapal pesiar yuk. Sambil pelayanan di tengah kapal pesiar. Di tengah orang-orang yang kadang namanya di kapal pesiar maunya happy. Tapi rupanya waktu saya lihat ada beberapa kisah. Ada yang merasa kesepian, makanya kemudian naik kapal pesiar. Karena punek. Ada banyak pelayanan yang bisa dikerjakan. Saya masih berkata, hey, aku berpikir positif. Aku berkata positif, tolong dipanggilkan, berpikir melakukan pekerjaan-pekerjaan besar. Seperti Yohanes 14 ayat 12. Setiap orang yang percaya kepadaku akan melakukan semua pekerjaan yang telah aku lakukan. Sambung bersama dengan saya. Bahkan mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Katakan lebih besar. Yang punya bisnis tadi lebih besar. Wis lali nek. Sekali lagi. Dompetku lebih tebal. Kamu percaya maka itu terjadi. Walah kayak gitu tadi aku seharusnya amen gitu. Berkatalah positif. Kata berkat. Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Aku tidak mau rusak diriku sendiri, keluargaku, pekerjaan Tuhan di JKI Keluarga Kerajaan, anak-anak raja. Atau siapa dengan kata-kata negatif. Karena aku masih punya harapan. Tuhan sanggup untuk mengubahkan. Tuhan sanggup untuk melakukan segala perkara. Tadi di tengah anak muda. Dan saya tahu saya ngomong dengan anak-anak Kingdom Generation.
Hari ini Mami Moy terakhir bersama kalian. Hanya karena aku mau taat apa yang Tuhan suruh. Dan kami nyembah Tuhan, kami muji Tuhan. Saya sampaikan sedikit. Ayo kita berdoa. Saya dibuat benar-benar, saya sendiri ngalami. Lihat beberapa orang yang sungguh-sungguh berdoa. Punya kehausan. Ngalami menembus batas. Saya kaget ada 3 anak di tengah anak youth tadi siang. Roh Kudus hanya bilang tumpang tangan saja buat dia. Karena dari dirinya sendiri sudah ada kehausan yang sangat benar-benar dengan pengen ngalami Tuhan. Dan baru tadi siang saya kapan hari di volunteer menyampaikan karena Roh Kudus ngomong tentang jubah pengurapan. Saya bersyukur Tuhan kita Roh Kudus itu luar biasa. Baru tadi siang di Kingdom Generation dibuka saya, Tuhan buat saya. 2 orang anak di antara Kingdom Generation suruh peluk, suruh tumpang tangan buat dia. 1 anak laki, 1 anak perempuan. Ada 1 sebenarnya anak raja. Tadi siang saya panggil dia. Hei, Mami lihat Tuhan ngomong loh sesuatu dengan kamu. Iya Mami, tapi aku malu. Tak bungkem Mami. Enak, kenapa kamu lakukan itu? Karena kalau Tuhan beracara, percaya satu. Enggak usah takut malu saudara. Karena Tuhan tidak akan mempermalukan Anda. Tapi akan mempermuliakan Anda dan saya. Dan tadi siang 2 anak. Saya dijawab Tuhan. Saya ngerti. Makin ngerti. Kadang Tuhan hanya kasih ini. Ngomong tentang ini. Tapi enggak finish semuanya. Baru hari ini terjawab. Waktu Tuhan ngomong. Hei. Jubah pengurapan. Saya lihat ada 1 anak. Ya. Dan 1 lagi anak laki, 1 anak perempuan. Saya peluk dia dan saya tahu Tuhan ngomong. Ini Moy. Ini seperti jubah Elia. Yang mulai diwariskan, diturunkan untuk Elisa. Satu waktu mungkin saya sudah tidak ada. Tapi saya percaya apa yang Tuhan katakan. Akan muncul pengkhotbah hebat. Yang juga bisa mengalami seperti saya alami. Keliling dunia untuk memberitakan kabar baik. Ya. Makanya responlah terhadap momen. Momen itu tidak selamanya ada. Kalau Tuhan bergerak sekonyong-konyong jangan tunda. Responlah. Ya. Tidak usah mikirin orang lain. Saya tutup dengan ini. 2 sisi mata uang menembus batas bersama dengan Roh Kudus. Gak bisa dipungkiri. 1 pengurapan, 1 kebenaran. Makanya perlu menjaga hati. Ya. Anda dan saya diurapi waktu kita hidup dalam kebenaran. Waktu kita hidup dalam kebenaran, pasti pengurapan akan bekerja atas kita. 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Oke? Makanya orang-orang yang penuh Roh Kudus dibaptis dengan Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam hidup kita. Makin hari hidup kita akan makin menunjukkan buah takut akan Tuhan. Makin menunjukkan kebenaran Tuhan itu jadi bagian hidup kita. Malam ini saya selesai. Dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari berdiri bersama dengan saya.